Well, good morning Indonesia. Jumpa lagi sama the one and only Joy Richie yang setia nemenin kamu dari layar televisi. That's right, tentunya di program kita tercinta yaitu Ragam Indonesia. Haha. Fams, hari ini kita mau mengupas perihal kerbau. Pasti udah tahu dong, sama hewan yang terkenal sebagai penarik bajak di sawah. Selain tenaganya, ternyata di Fams ada banyak loh manfaat yang bisa dihasilkan dari satwa ini. Mulai dari daging, kulit, hingga menjadi inspirasi dalam suatu tradisi. Selain itu, kita juga mau ngajak nih berwisata ke bumi Marmer di kota Tulungagung, Jawa Timur, yang ternyata juga memiliki banyak potensi tersimpan. Nah, nggak pakai lama nih, nggak pakai iklan juga. Langsung aja kita simak liputan berikut ini. Let's go! Saatnya ikut kita nih dalam keramaian tradisi adat Gumbregan Maheso. Acara ini nih Fams digelar sebagai ucapan syukur karena kerbau telah membantu kegiatan masyarakat mulai dari membajak sawah hingga lainnya. Fams, memelihara kerbau ini memang udah jadi tradisi turun-temurun di kampung Bulak Pepe, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Makanya desa ini disebut juga sebagai Kampung Kerbau. Acara ini diawali mengarak tumpeng dari desa ke tempat kerbau. Dalam perjalanan, warga yang bergabung semakin banyak dan ramai. Kemudian, warga berkumpul di lapangan. Setelah berdoa, tradisi ini ditutup dengan makan tumpeng bersama. Tuh, jadi ikutan lapar kan? Aduh, masih pagi nih. Sebelum acara dimulai, para ibu inilah yang menyiapkan tumpeng Fams. Biasanya sih, satu RT bakal nyumbang 2 atau 3 buah tumpeng. Kebayang nggak berapa jumlahnya? Kalau di desa ini ada 7 RT. Untuk bikin botok, pendamping tumpeng, bumbu harus diulek. Lalu parut deh kelapanya. Campur deh dengan bumbu. Setelah rata, bungkus daun pisang Fams. Kalau udah rapi, kukus sampai matang. Lanjut, susun deh tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Jadi deh. Bagi masyarakat lokal nih Fams, memiliki kerbau ini menjadi indikator kekayaan seseorang. Biasanya disebut rojo koyo. Di sini, kerbau senang berendam untuk menstabilkan suhu dan menghalau serangga yang hinggap di tubuhnya. Kalau udah, kerbau dimandikan sebagai rasa terima kasih masyarakat kepada hewan peliharaan mereka. Oh iya, hewan mamalia ini juga biasa digembalakan masyarakat setiap pagi untuk mencari makanan sendiri Fams, bermain-main hingga bergerak bebas. Sekitar pukul 10, gerombolan kerbau akan kembali ke kandang untuk istirahat Fams. Menjelang sore, kerbau kembali digembalakan untuk mencari makan sendiri. Saat menggembala, kita harus menjaga jarak dengan kerbau ya, karena ada beberapa kerbau betina yang memiliki anak. Biasanya induknya lebih agresif tuh dalam menjaga anaknya. Selain itu, kerbau di sini juga memiliki tanduk yang besar dan lancip. Bisa bahaya tuh Fams kalau diseruduk. Fams, kandang kerbau di sini dibuat seperti rumah manusia loh. Dalam satu kandang biasa ditempati 4-5 ekor kerbau. Uniknya, kerbau-kerbau ini gak pernah salah masuk rumah Fams setelah digembala. Aneh ya? Kerbau ini bisa mengetahui rumahnya setelah mencium baunya. Wah, kerbau-kerbau ini gak pernah salah alamat dong ya. Hehehe. Pasti udah tahu dong sama hewan yang satu ini. Tapi ternyata Fams, ada banyak loh informasi mengenai kerbau. Lantas apa aja ya? Dan di mana? Well, you better check this out. Ngomongin soal kerbau, di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ada pasar kerbau terbesar di dunia Fams. Namanya Pasar Bolu. Wits, yang dijual ini bukan kue bolu Fams, tapi kerbau. Dalam bahasa Toraja, kerbau disebut tedong. Lokasi Pasar Bolu ini ada di Poros Rantepao, Palopo, Toraja Utara. Jaraknya sekitar 2 km dari pusat kota Kabupaten Toraja Utara. Pasar Bolu ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Tapi hari pasaran kerbau ini jatuh setiap 6 hari sekali Fams. Jadi jumlah kerbau yang dipasarkan ini banyak jenisnya. Setiap hari pasar, Pasar Bolu ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan asing. Mereka bukan mau membeli kerbau Fams, tapi cuma mau lihat-lihat kerbaunya aja. Soalnya jumlahnya bisa sampai ratusan kerbau tuh. Emang apa spesialnya kerbau di sini ya Fams? Ternyata kerbau di sini montok dan semok Fams. Kayak kamu. Bercanda Fams. Ada juga loh kerbau belang. Kayak sapi perah aja sih. Fams,
Jangan anggap sepele ya sama kerbau belang kayak gini. Di Toraja, harga kerbau belang ini dari puluhan sampai ratusan juta rupiah loh per ekornya. Widih, sama kayak harga satu mobil tuh. Harga kerbau dinilai fantastis tergantung jenis warna kulit, bulu, postur, tanda di tubuh, tanduk, dan masih banyak lagi. Pastinya sih, kerbau asal Toraja ini memiliki fisik lebih besar, kekar, dan gemuk daripada kerbau daerah lain. Beberapa kerbau yang dijual di Pasar Bolu adalah kerbau Saleko, kerbau Bonga, kerbau Teken Langit, kerbau Balian, dan kerbau Kudu. Nah, kerbau Bonga atau kerbau bule inilah yang harganya bisa sampai ratusan juta rupiah. Kamu jangan terperangah sama harganya yang mahal ya, Fems. Di Toraja, kerbau memiliki peranan penting dalam budaya dan ekonomi. Dalam berbagai acara adat seperti Rambu Solo atau Rambu Tuka. Kerbau menjadi lambang kemakmuran keluarga yang meninggal dunia. Menurut kepercayaan warga setempat, kerbau menjadi tunggangan arwah menuju nirwana. Jadi, semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka semakin mudah arwah keluarga yang meninggal dunia untuk sampai ke nirwana. Alasan itulah, masyarakat setempat merawat kerbau dengan cukup istimewa untuk menjaga kebersihan dan harga. Kerbau di Pasar Bolu ini wajib dimandikan secara rutin, Fems. Pantes saja kulit kerbaunya bersih dan kinclong gitu deh. Fems, ngomong-ngomong soal kerbau, hewan ini sudah menjadi hewan ternak sejak 5.000 tahun yang lalu, Fems. Tenaga kerbau ini boleh dibilang luar biasa, Fems. Contohnya pada perkebunan tebu di daerah Jember, Jawa Timur. Sepasang kerbau bahkan bisa menarik 4 lori pengangkut tebu. Total beban yang ditarik ini, sepasang kerbau ini adalah seberat 12 ton, Fems. Wow, this is amazing. By the way, sejak zaman kolonial, di sini tenaga kerbau ini diperlukan untuk menarik lori tebu untuk lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau otomotif. Walau memiliki badan yang besar, ternyata kalau soal berjalan di atas lumpur, kerbau ini adalah juaranya nih, Fems. Nah, hal ini terjadi karena kerbau ini mempunyai kekuatan otot kaki yang sangat besar. Selain itu, kerbau juga memiliki bentuk kuku kaki yang lebar. Dengan begitu, kerbau ini tidak mudah tenggelam saat berjalan di lumpur. Fems, kerbau ternyata hewan yang tidak tahan dengan sinar panas matahari. Penyebabnya, karena kerbau ini hanya punya sedikit kelenjar keringat pada tubuhnya. Hanya sepertiga dari sapi. Belum lagi, warna gelap pada kulit kerbau ikut mempengaruhi suhu tubuhnya. Warna ini membuat kulit kerbau menyerap panas lebih tinggi, Fems. Anyway, Fems, kulit kerbau ini juga termasuk sensitif loh. Buktinya, saat kerbau mengibas-gibas ekornya ini adalah untuk mengusir lalat yang hinggap. Kulit kerbau berkisar 3 hingga 7 mm. Ngomong-ngomong soal kerbau, ternyata ada banyak loh kuliner nikmat dan lezat dari daging kerbau. Nah, yang paling terkenal ada dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Tanjung Karang. Di sini ada sajian sate kerbau. Di samping rasanya yang melegenda, kuliner khas Kudus ini juga punya nilai etika dan sejarah. Berbahan dasar utama dari daging kerbau, berbeda dengan sate-sate mainstream yang kebanyakan dari daging ayam, kambing, ataupun sapi. Daging kerbau bertekstur lebih padat ketimbang daging sapi. Harus sudah direbus atau diolah dalam waktu yang cukup lama nih, Fems, sebelum masuk ke tahap pembakaran. Proses pembakarannya sih sama. Yang bikin beda, ya bumbu celupannya aja nih, Fems. Bumbu hitam ini terbuat dari aneka jenis rempah, serundeng kelapa, kecap manis, juga bumbu kacang dilumat hingga halus banget deh. Untuk penyajiannya juga unik, Fems. Bumbu dengan bahan dasar yang sama juga dipakai jadi siramannya. Walaupun warnanya gelap, hitam dan pekat, jangan disepelein rasanya, Fems. Sate kerbau dari Kudus ini dijamin nikmat. Yakin deh, sekali coba bakalan bikin kamu jatuh cinta. Masih dari Kudus, ada soto kerbau nih, Fems. Salah satu menu yang juga nggak kalah favorit di sini. Katanya sih, kehadiran soto kerbau ini nggak terlepas dari masyarakatnya yang dulu menganut agama Hindu. Saat itu mereka menganggap sapi sebagai hewan yang disucikan. Nah, waktu Sunan Kudus menyebarkan agama Islam, ia meminta para pengikutnya tidak menyembelih sapi dan menggantinya dengan daging kerbau sebagai bentuk toleransi umat beragama. Daging kerbau dipercaya sebagai sumber protein yang lebih tinggi dari daging sapi. Kalau dikonsumsi secara rutin, bisa meningkatkan massa otot, sistem kekebalan tubuh, dan mencukupi nutrisi ibu hamil. Ayo deh, kalau ke Kudus, monggo dicoba soto ataupun daging sate kerbaunya, Fems.
Kalau bosan dengan menu rumahan yang gitu-gitu aja, cobain nih menu kebarat-baratan dengan sentuhan kearifan lokal ala masyarakat Kudus, Jawa Tengah. Ini bukan steak sembarangan, fams. Kalau biasanya steak ini kan terbuat dari daging sapi atau ayam. Masyarakat Kudus punya tradisi yang berbeda. Kenalin nih, fams. Ini steak daging kerbau. Wow! Dalam satu piring saji, sepaket menu western ini bisa kita nikmati, fams. Menu ini menjadi andalan salah satu resto hotel berbintang di kota Kudus. Steak daging kerbau ini, fams, paling cocok deh dipadukan dengan cocolan saus mushroom. Dibandingkan sapi, kerbau ini punya daging dengan lemak yang minimalis, fams. Otomatis, teksturnya lebih padat dan cenderung alot kalau sampai salah diolah. Berhubung diolah dengan tepat dan dimasak cukup lama, steak daging kerbau ini empuknya ngalahin bantal deh. Sejarahnya nih, fams, steak mulai populer sejak abad ke-15. Kata steak ini berasal dari bahasa Skandinavia, yang berarti irisan daging tebal yang dipanggang. Oh iya, sebagai teman yang menyegarkan, ada nih si biru cantik, telang squash. Begitu mengalir lewatin tenggorokan, minuman bersoda ini, fams, langsung bikin adem perut. Warna biru alaminya ini berasal dari bunga telang yang punya khasiat detoksifikasi sistem pencernaan nih, fams. Pastinya nikmat dan nyegerin banget. Ayo, kamu tahu dong sama si kriuk-kriuk ini? Di beberapa daerah ada yang menyebutnya dengan kerupuk kulit, kerupuk rambah atau jange. Tapi sebenarnya semua sama aja kok, fams. Di Mojokerto, Jawa Timur, ada sentra pembuatan kerupuk yang terbuat dari kulit kerbau atau sapi yang dikeringkan loh, fams. Nah, kamu bisa menyebutnya dengan krecek. Cara membuat krecek rambak ini dimulai dengan merendam kulit kering ke dalam bak yang berisi air kapur. Tujuannya sih agar teksturnya ini kembali lunak dan menghilangkan baunya. Bak ini, fams, mampu membuat hingga total 500 kg kulit, fams. Proses perendaman ini bisa memakan waktu 2-5 hari, tergantung ketebalan kulitnya. Kulit-kulit ini didapat dari penjual lokal maupun luar daerah, fams. Biasanya, usai Idul Adha kayak begini, bahan baku kulit ini nggak sulit didapat. Begitu teksturnya lunak, kulit direbus kurang lebih selama 10 menit. Tujuannya untuk menghilangkan sisa dari kapur rendaman, fams. Lanjut, kulit dibilas atau dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa lendir-lendir yang masih menempel. Kemudian, jemur kulit di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Proses penjemuran ini biasanya berlangsung selama 1 hari untuk mengurangi kadar airnya. Ingat ya, fams, jangan sampai dijemur terlalu kering. Kalau kering, proses bikin kerupuk ini bisa ngulangin dari awal deh. Ya. Kalau udah dijemur, kulit bisa langsung dipotong dengan gunting. Karena teksturnya udah lembut, gampang nih untuk dipotong. Ada beberapa macam ukuran potongan, fams. Ada yang tipis panjang, tipis pendek, atau kotak begini. Dijamin semuanya enak kalau udah digoreng. Kalau yang ini sih bukan berarti kulit yang nggak kepake lagi ya. Kulit yang teksturnya masih tebal ini masih harus direbus dan dijemur supaya tipis dan bisa diolah lagi. Kemudian dijemur lagi nih di bawah sinar matahari, fams. Kalau yang ini sih proses penjemurannya kurang lebih 5 hari, tergantung cuaca. Pokoknya jemur sampai warnanya berubah kecoklatan atau mulai kering. Setelah kering, krecek rambak digoreng setengah matang. Lalu packing deh. Saat bulan Ramadan atau Idul Adha gini, pesanan krecek rambak ini biasanya meningkat, fams. Wajar sih. Rumah produksi krecek rambak yang sudah ada sejak tahun 2001 ini sudah dijual ke seluruh penjuru Nusantara. Untuk ekspornya udah sampai ke Belanda, Portugal, Prancis, dan Australia. Wow, Indonesia mendunia! Fams, masih seputar kerbau. Kulit kerbau ini merupakan bahan utama pembuatan wayang kulit. Itu loh kesenian dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika dibanding kulit sapi, kulit kerbau ini lebih bagus, fams, karena kualitasnya lebih tebal dan lebih tahan lembab. Setelah disamak atau dikerok bulunya, kulit kerbau ini kemudian dijemur. 1 lembar kulit kerbau biasanya dapat diolah menjadi 10 hingga 15 wayang kulit. Nah, kulit yang udah dijemur tadi kemudian dipotong kecil-kecil oleh perajin wayang, fams. Berikutnya, baru deh digambar sketsa sang tokoh pewayangan yang ingin dibuat. Lembar yang udah disketsa, lalu dipapah dan dilubangi. Selanjutnya diberikan warna dengan tinta khusus, fams. Tahap terakhir adalah pemasangan gapit atau gagang wayang. Oh iya, fams, gapit ini juga memanfaatkan tanduk kerbau loh.
Fems, kalau tadi kita udah mengupas tentang kerbau, sekarang saatnya kita mau berbagi info serba-serbi dari kota Tulungagung. Seperti wisata eksotis tepi pantai dan ragam kuliner legendarisnya. Nah, seperti apa informasinya? Well, you better check this out. Let's go! Berenang di kolam renang dengan pemandangan perkotaan? Wah, udah biasa. Atau berenang dengan view taman bunga? Wah, biasa juga. Tapi gimana kalau berenang dengan view Samudra Hindia? Wah, ini baru luar biasa nih, Fems. Ayo, kita nikmatin ya pesona keindahan pantai Kedung Tumpang. Lokasinya ada di pesisir selatan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai yang dikelilingi dengan tebing-tebing yang tinggi ini memiliki ombak yang cukup besar. Maklum, tebing ini menghadap langsung ke laut selatan. Uniknya, hempasan ombak yang besar ini bisa membentuk semacam laguna atau kedung yang membuat air laut terperangkap di bagian-bagian cekungan bebatuan karang. Kedung di sini terbentuk akibat abrasi air laut yang terus-menerus. Pantai Kedung Tumpang memiliki karakteristik pantai yang didominasi dengan batuan karang yang keras. Akibatnya, terdapat banyak kedung dengan ukuran yang beragam, dari yang kecil sampai yang cukup besar hingga bisa untuk berenang. Sebelum masuk ke kedung, kita harus hati-hati nih, Fems. Pilih dan pastikan kedung yang aman dari ombak atau batuan tajam. Gak asik dong kalau lagi santai-santai, tiba-tiba ada terjangan ombak yang cukup besar. Karena itu, berbahaya. Laguna di pinggir pantai ini sering disebut sebagai pantai anti-mainstream oleh warga setempat, Fems. Di waktu-waktu tertentu, warna airnya bisa berubah-ubah. Kadang hijau toska, bening, atau biru gelap. Perubahan warna air ini akibat dari efek pantulan cahaya matahari yang dibiaskan oleh alga di kedung ini. Keren ya? Berenang dengan bersantai di kedung dengan view laut lepas ini memang menjadi pengalaman seru yang tiada duanya, Fems. Suasananya yang tenang dan view alamnya masih terjaga seperti menghipnotis kita. Seakan berada di kolam jacuzzi pribadi. Wuih, ngayal dikit boleh dong. Untuk bisa sampai ke pantai Kedung Tumpang, aksesnya cukup mudah kok. Bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dari kota Tulungagung. Kuilah, Fems, segera nih, agendakan buat berlibur di pantai Kedung Tumpang yang eksotik ini. Let's go! Fems, sehabis menikmati sensasi berenang di tepian pantai, sekarang saatnya kulineran. Nah, kalau lagi pelesiran di Tulungagung, wajib banget nih cicipin menu khas di sini, yaitu ayam lodo. Di Tulungagung, menu ini banyak dijual di mana-mana, Fems. Salah satu yang paling recommended adalah nasi lodo Bu Sri di Jalan Dr. Sutomo, kawasan Gleduk. Warung ini udah buka dari tahun 2000, Fems. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Warung nasi lodo Bu Sri ini nggak pernah sepi pembeli, Fems. Dijamin ruame pol. Soalnya, nasi lodo racikan Bu Sri ini jadi inceran untuk menu sarapan, Fems. Dengan wadah pincuk daun pisang, kita bisa pilih nasi lodo dengan suiran ayam kampung atau dengan lauk ayam potong. Harganya pun murah meriah, Fems. Seperti nasi lodo ayam suwir cuma Rp8.000, sedangkan yang lauk ayam potong Rp12.000 aja, Fems. Buat pecinta jeroan ayam, bisa juga nih minta rempela ati, usus, hingga kulit ayam pun ada, Fems. Dipanci dengan isi sayuran merah ini namanya lodeh pedas, berisi potongan labu dan buncis. Buat yang gak doyan pedas, jangan berani-berani deh ya. Biasanya, Fems, ayam lodo hanya menggunakan ayam kampung sebagai sumber proteinnya. Iya, Fems, daging ayam kampung rasanya juga lebih lezat dibandingkan ayam negeri. Sebelumnya, ayam lodo ini dibakar dulu ya. Kebayang dong kalau ayam negeri yang dibakar, lemaknya udah pada kemana-mana tuh. Bumbu rempah yang dipakai ini untuk ayam lodo asli dari Indonesia, Fems. Rasanya dijamin spesial deh. Enak di lidah dan manjain perut tentunya. Sebenarnya, Fems, ciri khas ayam lodo Tulungagung ini terletak pada rasa pedas. Kalau kamu nggak suka pedas, bisa request kok sesuai selera. Selain di Tulungagung, menu ayam lodo juga ada di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Sepintas, menu ini mirip seperti opor, tapi cita rasanya beda. Ciri khas ayam lodo ini ada pada kuah santannya nih, yang kental ini nih, Fems. Gurihnya, bikin semakin nikmat, Fems. Anyway, dalam bahasa Jawa, lodo ini artinya empuk. Sebab daging ayamnya ini empuknya kebangetan. Fems, olahan berikutnya yang wajib kamu cicipin kalau mampir ke Tulungagung, tepatnya di Desa Tanjung Sari, Karangrejo,
ada warung botok sabar menanti namanya. Olahan ikan patin goreng yang diberi kuah santan, kemudian dibungkus daun dan dikukus, fam. Waduh. Nah, kuliner ini udah eksis nih dari tahun 1981. Dan selalu ramai pembeli, fams. Sebab semua disajikan dan dimasak dadakan alias fresh. Rasanya juga otentik banget, fams. Botok awalnya dikenal sebagai makanan khas Jawa yang terbuat dari ampas atau bungkil kelapa parut yang sudah diambil santannya. Tapi penamaan botok ini juga merujuk pada lauk sederhana yang dimasak dengan cara dikukus seperti pepes, fams. Untuk membuat botok, kita buat kuah santannya terlebih dahulu ya. Bumbui dengan gula merah, daun asam, garam, tomat, cabai giling, dan potongan belimbing wuluh. Kemudian tuang santan segar dan aduk sampai rata. Kalau nggak mau campur pedas, di sini juga tersedia kok yang tanpa dicampur cabai. Aman jadinya. Nah, kuah santan sudah siap nih. Ikan patinnya juga sudah digoreng. Tinggal bungkus dengan daun dan siram dengan kuah santan. Terus kukus selama 15 menit. Fams, menu ini bernama botok sabar menanti karena pembelinya juga harus sabar menunggu botok dadakan dibuat, fams. Meski begitu, saat disajikan tentu masih dalam keadaan panas. Nah, selain botok ikan patin, juga ada nih botok jeroan ayam dan botok telur. Untuk botok telur, menggunakan telur mentah yang dibungkus daun dan diberi kuah santan, fams. Botok jenis ini proses mengukusnya lebih lama, yakni sekitar 20 menit. Hasil sabar menanti akan terbayar deh dengan rasa botok legendaris dari Tulungagung ini nih, yang rasanya mantul banget, fams. Rasa kuah santannya manis, asin, dan gurih berpadu pas di lidah. Kalau yang pakai cabai, wih, pedasnya bikin nagih, fams. Cocok nih buat kamu yang doyan makanan pedas. Harga seporsi botok ini cuma Rp6.000 aja. Dan kalau tambah nasi cuma Rp3.000 doang. Nah, gak sampai Rp10.000 kan? Kita udah bisa santap menu khas ini. Wih, murah meriah, lazis, dan tentunya kaya gizi. Sehabis menyantap yang berat-berat, next kita ada hidangan penutup nih yang nikmat, fams. Apalagi menu dessert ini juga warna-warni dan tampilannya unik, fams. Wah, kelihatannya seger banget nih. Makan es krim dicampur puding dan bipang warna-warni gitu. Nyam-nyam. Bikin ngiler deh, fams. Wets, kenalin ya, fams. Si bulat-bulat ini namanya gipang. Itu loh, kudapan ringan yang dibuat dari beras ketan dan dibalut dengan gula karamel. Rasanya manis, kayak kamu. Katanya sih, proses bikin gipang ini bisa jadi terapi penyakit jantung loh. Perhatikan nih, beras yang dipanaskan bisa bikin kaget warga 1 RT. Bercanda, fams. Oh iya, fams. Cara bikin gipang ini, beras ketan tinggal dimasukin ke dalam alat khusus. Selama dipanaskan, beras bisa mengembang seperti busa. Buka alatnya dan duar! Jadi deh, berondong bipang. Katanya sih, fams, ledakan suara yang ditimbulkan ini karena tidak adanya udara di dalam mesin khusus ini nih, fams. Kira-kira ada 1.000 kg bipang dibuat setiap harinya. Widih, banyak banget ya. Fams, sentra pembuatan berondong gipang ini ada di desa Jabal Sari, Sumber Gempol, Tulungagung. Biar rasanya lebih manis, berondong beras ini harus dicampur ke dalam adonan karamel dari gula dan minyak kelapa. Biar tempat pengadukannya nggak lengket gitu. Jajanan kering ini nih, fams, ternyata punya banyak nama loh. Ada yang bilang ini kue gipang, jipang, atau berondong beras. Kalau di Tulungagung sih dikenal dengan istilah gipang. Biasanya gipang ini memiliki bentuk kotak atau persegi, berwarna putih kecoklatan atau merah. Menurut sejarahnya nih, fams, bipang ini berasal dari Tiongkok, fams. Bi berarti beras, sedangkan pang artinya wangi. Maksudnya sih jadi beras yang wangi gitu. Bagi sebagian orang, bipang disebut dengan puff rice cake. Kalau udah dibungkus kayak gini, bipang tinggal dipasarkan aja di toko oleh-oleh di Tulungagung. Buruan diborong ya. Hidangan penutup berikutnya ada buah yang asem-asem manis nih, fams. Yes, belimbing. Buat yang suka makan belimbing, kalau bosan makan yang segar, coba ini olahan belimbing yang ini nih, fams.
Di kota Tulungagung ini, belimbing dapat dibuat menjadi berbagai olahan, mulai dari jus, bakso, sampai dodol belimbing. Dodol belimbing ini nih fams, terbuat dari buah yang sudah matang, berwarna orange. Haluskan dengan blender ya, lalu masak dengan tepung ketan. Kandungan gluten yang cukup tinggi pada tepung ketan ini bisa menghasilkan tekstur dodol yang lengket fams. Selain itu fams, dalam buah belimbing ini juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Antioksidan ini bagus untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Ada juga nih kandungan zinc dan mangan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menghilangkan racun. Bikin dodol ini butuh tenaga ekstra fams, karena bisa menghasilkan waktu lebih dari 4 jam. Saat dimasak, dodol harus diaduk terus-menerus, biar matangnya rata dan gak gosong. Dodol yang sudah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi gelap. Setelah matang, dodol ini gak boleh langsung dibungkus fams, supaya bisa tahan lama. Kalau perutnya udah kenyang, bisa jalan-jalan deh di desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Ada agrowisata belimbing loh fams. Di sini, kita bisa memetik buah belimbing langsung dari pohonnya. Buah belimbing yang dibuka sebagai agrowisata ini luasnya sekitar 1/4 hektar. Nah, kamu bisa pilih tuh buah belimbing yang sudah matang dan bisa dikonsumsi. Saat di pohon, buah belimbing ini dibungkus dengan plastik seperti ini nih fams. Tujuannya agar lalat buah ini nggak bisa mendekati ke daging buahnya. Biar steril gitu deh maksudnya. Kalau begini, buah belimbing yang dipetik ini bisa langsung dimakan tanpa harus dicuci dulu. Dari segerombol buah belimbing ini, pilih yang bentuknya bagus dan lurus fams. Kalau sudah bengkok, tandanya buah belimbing itu udah kena lalat buah dan gak seger lagi. Wah, mantul ya! Masih seputar Tulungagung, berikutnya ada kesenian khas yang oke punya nih fams, yaitu tari reok kendang. Sesuai sama namanya, kendang menjadi simbol utama sekaligus senjata dari tarian ini. Secara umum, reok kendang ini adalah tarian tradisional yang menggambarkan tentang arak-arakan prajurit. Dalam pembuka tarian, para penari berbaris bak prajurit sambil sesekali mainkan gendang. Reok kendang ini tak terlepas dari sejarah dan cerita legenda pada zaman dulu fams. Tarian ini menggambarkan tentang arak-arakan prajurit Kediri Laya yang mengiringi Ratu Kediri dalam rangka menemui Lembu Suro. Bermaksud menolak lamaran Lembu Suro secara halus, Ratu Kediri pun memperdaya Lembu Suro. Ia menjebak Lembu Suro untuk masuk ke dalam sumur buatannya sendiri. Maka tak ayal jika gerakan-gerakan pada reok kendang mencerminkan adegan yang terjadi dalam cerita legenda itu. Tak hanya gerakan berbaris seperti prajurit, salah satu gerakan yang khas dari tarian ini adalah sundangan. Gerakan ini terlihat seperti gerakan banteng yang ingin menyeruduk. Berdasarkan legenda fams, gerakan itu mengilustrasikan Lembu Suro yang ingin keluar dari sumur akibat dijebak oleh Ratu Kediri. Dalam pertunjukannya, reok kendang ini ditampilkan secara berkelompok oleh 6 orang penari. Penarinya masing-masing membawa kendang atau dodong. Pada bagian tengah tarian, penari melakukan tarian sambil memainkan kendang yang selaras dengan musik pengiring. Musik pengiring dalam tarian ini terdiri dari selompret, gong, kenong, dan dodok. Sambil diiringi musik pengiring, gerakan tari berikutnya masih berkaitan dengan prajurit. Para penari melakukan gerakan kaki berjingkrakan. Gerakan ini melambangkan iring-iringan prajurit yang kepanasan kakinya dalam perjalanan. Barulah di akhir-akhir tarian muncul gerakan sukacita. Gerakan ini melambangkan perayaan prajurit Kediri Laya yang berhasil membantu menjebak Lembu Suro masuk ke dalam sumur. Gerakan perayaan sukacita itu tergambarkan lewat gerakan kaki berjingkrak sambil maju mundur. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan penari berkumpul di tengah. Lalu penari mengangkat kendangnya sebagai lambang kemenangan. Fams, gak hanya gerakan tarian yang mengilustrasikan cerita legenda Lembu Suro dan Putri Kediri. Aksesoris dalam pakaian penari pun gak luput dari cerita legenda itu. Ikat kepala penari yang biasa disebut sungu dibuat seperti 2 tanduk di sisi kiri dan kanan. Bentuk seperti ini melambangkan tanduk dari Lembu Suro. Fans, sayangnya karena waktu yang membatasi, semoga semua informasi tadi bisa menambah wawasan kita mengenai Indonesia. Tapi tetap selalu saksikan program Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat di saluran kebanggaan Trans 7. See you tomorrow, fans!